sejahtera bagi anak kami di kelas 11. Kembali lagi bertemu dengan Ibu FT dalam pelajaran sosiologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang baru ya. Kali ini kita akan memasuki materi mengenai konflik, kekerasan, dan perbedaan. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah bahas, ternyata ya di dalam masyarakat itu memang sering ada perbedaan. Nah, akibat munculnya stratifikasi dan diferensiasi sosial. Nah, tapi kita membahas, perbedaan itu bisa diatasi dengan adanya perdamaian ataupun harmoni sosial. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas ya masih dampak dari adanya stratifikasi dan diferensiasi itu. Nah, sehingga muncullah konflik. Nah, ingat, berbicara mengenai konflik berarti kita berbicara mengenai keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak sesuai. Nah, untuk itu persiapkan bukumu agar proses belajar kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, kita langsung masuk ke materi kita ya, mengenai konflik, kekerasan, dan upaya penyelesaiannya. Nah, berbicara mengenai konflik, konflik itu sering sekali terjadi di dunia. Nah, baik di Indonesia maupun di negara-negara yang lain. Nah, ada cukup banyak konflik yang terjadi di dunia. Nah, diantaranya ada konflik, kita lihat ya, ada antara militer. Kamu lihat antara Palestina dan Israel. Nah, ada lagi perang saudara di Republik Kongo. Nah, ada lagi konflik yang berbau sara. Apa itu sara? Suku, agama, ras, dan antar budaya. Nah, jadi sebenarnya berbicara mengenai konflik ya, konflik ini ya suatu keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak baik yang dapat merusak yang terjadi di antara masyarakat. Nah, jadi pada bab ini Ibu harapkan ya anak-anak Ibu sekalian akan bisa mengetahui apa itu pengertian konflik, kekerasan, dan perdamaian. Nah, baik. Kali ini kita akan langsung masuk ya. Nah, tapi sebelumnya kamu lihat dalam slide ada tokoh, apa katanya? Perdamaian bukan ketiadaan konflik. Nah, perdamaian adalah kemampuan untuk menangani konflik dengan cara damai. Wah, bagus sekali kata-katanya ya. Artinya apabila ada sifat kita untuk mengalah, memaafkan, maka akan terjadi peace, kedamaian. Nah, sehingga konflik itu bisa dilawan dengan sifat yang seperti itu, yaitu damai. Ya, kita bisa memaafkan dan bisa mengampuni tentunya. Oke. Nah, langsung masuk kita ya. Pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Nah, kita akan balik ke materi sebelumnya. Nah, berbicara mengenai diferensiasi sosial berarti kita berbicara mengenai pengelompokan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok sosial secara horizontal. Nah, kalau horizontal berarti sejajar. Nah, sedangkan stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok ataupun kelas-kelas sosial secara vertikal. Nah, apabila dikatakan secara vertikal berarti ada kelas-kelasnya. Ingat nakku, segitiga. Ingat kuburan-kuburan yang ada di Mesir, piramid. Nah, jadi segitiga ya, berarti ada golongan bawah, menengah, dan golongan atas. Itu adalah stratifikasi sosial. Nah, baik. Secara umum, diferensiasi dan stratifikasi sosial memberikan pengaruh positif dan negatif pada masyarakat. Nah, pengaruh positifnya, diferensiasi dan stratifikasi sosial dapat mendorong terjadinya integrasi sosial. Sedangkan pengaruh negatif adalah terjadinya disintegrasi sosial. Nah, berbicara mengenai integrasi, nah itu akan kita bahas di bab terakhir ya di kelas 11. Kalau berbicara mengenai integrasi berarti ada persatuan, ada saling kerja sama, itu integrasi. Nah, tetapi apabila kita berbicara mengenai disintegrasi, dis berarti terjadi perpecahan, berserak, tidak adanya saling kerja sama. Nah, ternyata, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya, stratifikasi dan diferensiasi itu bisa menimbulkan konflik. Nah, kamu lihat,
Diferensiasi, padahal kita bilangnya diferensiasi berarti sesama suku itu ya suku Karo, suku Toba, suku Jawa itu sederajat. Nah, tetapi ternyata diferensiasi sosial itu dapat menimbulkan primordialisme. Wah, apa itu primordialisme? Primordialisme itu berarti suatu sifat di mana dia itu ya sangat memegang teguh tradisinya ya, sehingga ada perubahan pun dia enggan untuk melakukan perubahan, padahal perubahan itu ke arah yang lebih baik. Nah, terlalu memegang tradisi, terlalu fanatik, itu primordialisme. Nah, dan etnosentrisme, apa etnosentrisme? Etnosentrisme berarti dia itu ya, nah segala sesuatu dibanding-bandingkan. Wah, suku saya tidak seperti itu, kenapa suku kamu seperti itu? Nah, itu etnosentrisme. Nah, dan terjadi politik aliran dan terjadinya proses konsolidasi. Nah, itu semua adalah ya dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh diferensiasi sosial. Nah, baik, kita akan bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama, primordialisme. Nah, salah satu konsekuensi dari adanya diferensiasi sosial adalah terjadinya primordialisme. Nah, primordialisme yang sudah kita singgung tadi ya, bahwa ya itu sifat atau sikap yang terlalu memegang teguh pada hal yang sejak semula melekat pada diri individu. Nah, vested interest. Nah, misalnya pada masyarakat Karo itu, nah budaya kita itu ya, tradisi kita itu, wanita itu harus mengenakan sarung. Nah, menunjukkan bahwa dia itu perempuan yang sopan. Nah, memang iya, tetapi seiring terjadinya dinamika sosial, pergerakan zaman, sarung itu memang tetap digunakan. Tetapi sekarang melihat kondisinya, nah tidak memungkinkan sekarang itu perempuan itu ya harus menggunakan sarung apabila pergi ke pasar untuk berbelanja, ke mall untuk berbelanja, tidak etis lagi. Nah, tetapi ada orang-orang tertentu ya dia face interest. Nah, primordialisme terlalu memegang teguh tradisi. Nah, enggan untuk melakukan perubahan. Padahal perubahan itu jelas-jelas mengarah ke hal yang progres, ke arah yang kemajuan. Nah, tetapi dia tetap ya memegang teguh. Itu sifat primordialisme. Nah, itu ya. Sedangkan etnosentrisme. Nah, ini lanjutan dari primordialisme ya. Karena ada sifat primordialisme yang berlebihan juga akan menghasilkan sebuah pandangan subjektif yang disebut etnosentrisme atau fanatisme suku bangsa. Nah, etnosentrisme adalah suatu sikap menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakatnya. Nah, jadi segala sesuatu itu ya dibanding-bandingkan dengan budaya dia. Nah, sedangkan politik aliran atau sekretarian, nah pengaruh lain dari kemajemukan masyarakat adalah terjadinya politik sekretarian atau politik aliran. Nah, politik aliran merupakan keadaan ketika sebuah kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa atau ormas, baik formal maupun informal. Nah, ini dia. Itu adalah politik aliran. Nah, sedangkan konsolidasi, nah, ya, konsolidasi ya, merupakan usaha untuk menata kembali perpecahan. Nah, untuk menata kembali atau memperkuat suatu himpunan atau organisasi yang dinilai terancam perpecahan. Nah, jadi ya kamu lihat ya, akibat adanya diferensiasi, masyarakat itu mulai kembali sadar bahwa inilah budaya kami, sehingga ya apabila dia melihat ada sekelompok orang yang sudah mulai melupakan budayanya, dia akan mulai konsolidasi, ya mengajak kembali agar ya budaya itu tetap utuh dan tidak mengalami perpecahan. Nah, jadi ini hal dia ya. Materi kali ini anak-anak ibu sekalian, bahwa dapat kita simpulkan, wah ternyata diferensiasi yang selama ini kita anggap suatu pembagian yang setara ternyata juga bisa menimbulkan terjadinya konflik
Nah, kalau berbicara mengenai stratifikasi sosial, ya itu memang sudah jelas. Kenapa? Karena stratifikasi itu ya tidak setara. Ada golongan tinggi, golongan menengah, dan ada golongan bawah. Nah, jadi Ibu harap pada pertemuan kali ini anak-anak Ibu sekalian sudah sedikit paham ya mengenai sebenarnya apa itu konflik sosial. Oke, terima kasih.